Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usikum wa ilayya bertobat. Amma ba'du wa taqullah hatta tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang luar biasa. Selawat dan salam kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan ayatnya beliau telah mengangkat derajat iman kaum wanita dan yang tidak ada keadilan dan yang penuh dengan keadilan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Kata-kata penghormatan terutama sekali kepada perwakilan dari Bapak Sekolah dan beserta dewan guru semuanya yang sudah berkenan hadir di ruang yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman atau memberikan pemahaman selama saya memahaminya di pendidikan guru program saya. Di mana pada hari ini saya mencoba menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di SD Negeri Labuan. Saya Ismidar SPDI, dari angkatan 11 Kabupaten Desa. Oke, baik, next. Di sini kita mencoba mengkaji tentang konsep inti budaya positif. Ya, sebelumnya mungkin kita sudah pernah mendengar, bahkan kita sudah pernah melakukan di setiap kegiatan kita baik di sekolah, di rumah ataupun masyarakat. Namun di sini tidak menutup kemungkinan kita terkadang lupa apa yang kita lakukan itu sebenarnya itu apa. Walaupun realisasinya setiap hari kita lakukan. Nah, untuk konsep inti budaya positif di sini ada 8. Ini khusus di modul 1. Di mana di modul tersebut kami mempelajari tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai dinamika, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir di modul 1 jadi 4 itu ada segitiga distribusi dalam penyelesaian masalah. Berikut pembelajaran dengan paradigma baru. Arti baru di sini bukan pengalaman baru. Setiap hal itu sudah pernah dilakukan. Cuma mungkin kita kurang paham seperti saya katakan tadi. Apa itu yang sudah kita lakukan? Itu apa namanya? Realisasinya dari mana? Di pendidikan program ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama tentang bagaimana kita menegakkan budaya positif di sekolah. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, di mana prinsip pembelajaran di sini itu berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menemukan profil pelajar Pancasila. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, ini adalah semua kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, beriman kepada Tuhan. Ya, terus mandiri, gotong royong, kearifan lokal, masih ingat lagu profil pelajar Pancasila Ibu? Masih. Ini kita anak
Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dengan kenal aktivis. Luar biasa, terima kasih Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di dalam pendidikan kami mendapatkan teori kontrol dulu. Namun di sini ada miskonsepsi yang ditemukan di keseharian kita di sekolah. Yang pertama, ilusi kita seorang guru itu mengontrol murid. Kita menganggap murid itu bisa kita kontrol. Yang kedua, di sini ada ilusi bahwa semua perbuatan positif kayak kita yang diberikan di awal pelajaran, kita berikan di akhir pembelajaran, itu kita anggap efektif dan bermanfaat. Betul tidak? Betul tidak? Betul ya? Kemudian, ilusi kita seorang dewasa, kita kan orang dewasa, berhak mengatur peserta didik kita. Ada tidak? Ada. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika anak punya masalah, kita kritik, kita keluarkan bahasa-bahasa yang membuat anak itu merasa bersalah, kita itu merasa itu sudah kuat karakter mereka. Namun di pendidikan bergerak itu ada hal yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah anak yang tidak menekankan pada kritik atau membuat rasa bersalah pada diri anak tersebut. Nanti yang bisa kita lakukan di sini kita ada tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan yang kontrol. Di sini sebelah sini ini stimulus respon berbeda dengan di sebelahnya, yaitu teori kontrol. Next. Nah, yang pertama akan kita lihat tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Maksudnya di sini nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah atau peserta didik kita di kelas. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperlihatkan murid tanpa melawan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, penerapan disiplin positif di sini maksudnya adalah kita sebagai guru tidak menjamin bahwa anak itu kalau kamu buat tugas nanti dapat hadiah dari ibu, atau kamu nggak buat tugas nanti kena hukuman, atau ada lagi kalau nanti seandainya kita tidak sekolah nggak dikasih minus. Ada nggak yang kita lakukan? Ya, mudah-mudahan ke depan paradigma itu bisa kita ubah ya. Oke, insya Allah. Kemudian kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin ini sehingga mereka berperilaku mengacu pada keyakinan kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri peserta didik tersebut untuk perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama. Artinya lepas dari unsur suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya. Kemudian di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi atau instansi kita di sini. Ini kita ambil contoh. Yang pertama untuk profil pelajar Pancasila di sini sudah kita bernyanyi tadi sama-sama ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalarasi. Kemudian untuk International National Team atau Study My Year Program disingkat dengan IVIP, ini adalah
untuk seluruh warga Indonesia. Nah, istilahnya seperti itu, bahwa nilai kebaikan yang perlu ada pada diri orang itu adalah pertama toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian untuk keterampilan hidup di sini ada life skill ya. Untuk keterampilan hidup seseorang itu dapat dipercayakan lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita untuk orang lain. Nah, di dalam hidup ya, kita memiliki kebutuhan. Kita hidup sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Di modul kami juga akan pelajari tentang kebutuhan dasar pada manusia. Kebutuhan dasar pada manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bisa dipahami kira-kira maksudnya? Kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar. Apapun yang kita lakukan tentu kita punya alasan tertentu, dan hal yang kita lakukan itu pastinya kita ingin mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan, perlukan, dan lain sebagainya. Itulah namanya kebutuhan dasar pada manusia. Okay? 5 kebutuhan dasar pada manusia menurut pemahaman saya di pendidikan ajaran saya. Yang pertama di sini bertahan hidup. Di mana maksud bertahan hidup di sini adalah ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang. Kita membutuhkan kasih sayang ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbakti, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya seperti hari ini, teman-teman guru semua menjadi apa? Iya, menjadi bagian dalam kelompok kerjasama kita tentang penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Artinya kita mampu mengendalikan arah diri kita itu mau jadi seperti apa. Nah, yang terakhir ada kesenangan. Kita tidak dapat mengira semua manusia itu punya kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Di sini baik bermain, humor, antusias kita dalam setiap hal, dan tertawa. Oke? Kemudian untuk motivasi perilaku manusia, motivasi di sini ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik itu di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya itu dari luar diri kita. Kita ingin menghindari hal demikian. Kemudian satu lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dua ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Sementara untuk motivasi intrinsik di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Nah, apabila kedua motivasi ekstrinsik ini belum ada pada diri siswa, nah kita bisa jadikan motivasi ekstrinsik itu ke dalam motivasi intrinsik dalam diri siswa dengan cara memberikan pemahaman atau memberikan dukungan dan motivasi apa yang ingin dilakukan oleh anak dengan tetap artinya memberi kebebasan
tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, terima kasih Bu Amina. Nah, di sini adalah jenis hukuman. Maksudnya hukuman itu seperti apa? Kemudian konsekuensi. Konsekuensi. Oke, silakan. Yang pertama, pidana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. 3. Sikap guru selalu memonitor murid. Oke, baik, terima kasih Bu Dila. Satu lagi, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Masya Allah. Coba kita bandingkan sekarang. Yang mana kira-kira yang sesuai dengan budaya positif daerah kita atau sekolah kita? Apakah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Restitusi ya, luar biasa. Berarti di sekolah kita sudah terciptakan budaya positif. Tepuk tangan dulu kita. Oke, baik. Di sini dapat kita lihat kalau hukuman itu tidak terencana ya. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, disepakati. Tetapi kalau untuk restitusi, proses menciptakannya itu apapun bentuk kesepakatan itu berdasarkan keyakinan. Keyakinan bersama baru disepakati secara bersama-sama. Ya, dalam hal itu kita mungkin bisa membedakan di mana sebenarnya yang paling bagus untuk kita terapkan di sekolah kita. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Sama membuat hukuman ini mungkin murid tidak tahu ya. Nah, ini kalau ini nanti hukumannya apa? Murid tidak dilibatkan. Kemudian kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Ini kalau saya datang telat nanti disuruh apa misalnya? Sampah misalnya. Nah, merasa tidak nyaman muridnya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah sepakati. Mereka juga tak tahu. Oh, ternyata ini peraturan yang sudah pernah dibuat seperti itu. Kemudian kita bisa lihat intinya dalam sebuah kelas atau sebuah instansi sekolah, setiap keyakinan kelas itu penting dilakukan. Dan keyakinan kelas itu didapat berdasarkan kesepakatan bersama warga sekolah atau warga kelas. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru di sini yang pertama yaitu penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan ada manajer. Menurut pengalaman saya di pendidikan hukum anak, posisi yang paling bagus adalah posisi kontrol kita guru itu sebagai manajer. Mari kita lihat kenapa dibilang manajer paling bagus. Ini nanti bisa kita cari ulang. Nah, contoh penerapan di posisi kontrol guru. Kasusnya saya ambil tentang siswa berlama masuk kelas atau berlama datang ke sekolah saatnya pengajaran. Ya, ini ada bahasanya. Hormat bendera selama 1 jam. Ini ucapan yang kita ucapkan kepada peserta didik. Kalau ada kata-kata seperti ini, berarti posisi kontrol guru itu masih sebagai penghukum. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ada kalimat berapa kali ibu atau ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Dan ada kita kadang-kadang kita yang sering mengatakan seperti itu kepada
Ya Allah, kan selalu seperti itu. Saya menyesal buat apa? Guru itu seperti apa dengan rasanya. Padahal udah mencoba, kan kalau tidak ada nomor kita udah bangun cepat, lelah juga di sekolah. Nah, misalnya seperti itu. Posisi seperti itu lebih baik kita silakan. Kenapa? Kasihan anak kita, ya. Kemudian di sini ada bahasa seorang guru itu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya nak. Anak kita seperti itu. Sekali ini aja, dan kali ini sampai kamu berbuat salah seperti ini lagi. Ada kan kadang kita seperti itu? Ada. Saya pribadi pernah juga seperti itu. Ternyata sebenarnya posisi kita itu saat berkata seperti itu adalah sebagai teman. Ya. Kemudian ada lagi bahasa kita, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Mulai besok jangan terlambat lagi. Ada kan? Ada ya. Ya, nggak apa-apa. Segala sesuatu semua orang juga pernah melakukan kesalahannya. Tapi kita belajar dari kesalahan tersebut. Oke, kita lanjutkan di sini. Kalau ada rasa seperti itu berarti kita seorang guru itu masih sebagai pemantau. Posisi kontrol kita di sini masih sebagai pemantau. Oke, nah yang terakhir ada di sini. Ketika anak terlambat ke sekolah kita mungkin bisa bilang seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ketika kita punya pertanyaan seperti itu kepada anak-anak, kita berikan kebebasannya, memberikan peluang untuk dia memberikan ide-idenya, ya. Nah, di sini kita sudah berperan sebagai guru dari posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa kata, beberapa kalimat. Posisi kontrol apa? Gitu. Coba mungkin nanti teman-teman pun bisa menjawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ya? Saya dipakai mic-nya. Baik, boleh untuk posisi kontrol guru. Tadi kan posisi kontrol guru ada 5. Boleh? Sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai penghukum, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kalau seandainya ada kalimat seperti ini kepada peserta didik kita, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira ya? Ya? Apa? Membuat rasa bersalahnya? Ya. Ya. Ya, membuat rasa bersalah ya. Ya, ya. Saya kecewa sekali sama kamu. Berarti kita berada di posisi kontrol, membuat rasa bersalah kepada murid. Dan nanti ya, baru dijelaskan Allah dengan kita semua alhamdulillah ya. Tapi yang selanjutnya ada lagi. Ayolah, lakukan mimpi Bapak Ibu. Jangan kita bilang kayak gitu sama anak kelas 1 di dunia. Coba apa? Luar biasa, mimpinya sudah benar dulu. Terus ada lagi? Ada doa terbaik saja.
menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dimana kalau peraturan itu kan dibuat sesuai kesepakatan guru saja, sedangkan murid tidak dilibatkan, betul tidak? Namun untuk keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesadaran masing-masing, disepakati, baru nanti jadilah dia sebuah keyakinan, baik nanti yang kita bentuk untuk sekolah maupun yang kita bentuk di dalam kelas. Kalau di sekolah mungkin bisa kita jadikan sebagai keyakinan sekolah, kalau di dalam kelas jadinya keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini yang pertama sifatnya abstrak, tidak hanya direkayasa berdasarkan apa hal nyata yang ada di lingkungan kelas atau sekolah. Kemudian berupa pernyataan universal umum, dia tidak boleh hanya satu kata baku saja. Kemudian kata keyakinan kelas ini dibuat dalam pernyataan yang positif, tidak boleh mengandung kata jangan atau dilarang. Seperti itu. Begitu ya pemahaman saya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi dengan sedikit berbobot, mudah diingat dan mudah juga untuk diterapkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Sesuai dengan kondisi kelas di sini maksudnya kita misalnya kelas 1. Kondisi kelas kita misalnya seperti apa Bu Ina? Kalau yang kelas 1. Iya. Apa lagi? Jalannya belakang. Oke. Nah, dari situ nanti kan kita mungkin di kelas 1 kita tidak bisa ngasih anak-anak sejenis kertas untuk mereka tulis. Namun kita bisa dengan pertanyaan. Ya. Oke. Kemudian kalau kelas tinggi mungkin sudah bisa untuk keyakinan kelas itu dibagikan sejenis nota-nota atau kertas post-it atau misalnya anak-anak di sekolah depan menyampaikan nanti dirangkum dijadikan sebuah keyakinan kelas dengan kalimat yang positif atau pernyataan yang positif. Kemudian semua warga kelas dilibatkan, tidak ada yang tidak dilibatkan, semuanya harus dilibatkan. Kalau itu keyakinan kelas, ya. Kemudian segitiga restitusi, apa sih segitiga restitusi itu? Nah, dulu saya sebelum pendidikan itu saya nggak ngerti apa itu segitiga restitusi. Ternyata pembelajaran atau penyelesaian masalah yang kita lakukan ini sudah menggunakan segitiga restitusi sebenarnya. Ya. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kepada siapa? Kepada peserta didik kita yang mengalami masalah. Nah, di mana maksud menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat dasar kesalahan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini maksud dari menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas di sini yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa-siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ada kalimat aku pernah merasa begitu. Ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika siswa kita itu punya masalah dan kita ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yang harus kita lakukan di sini yaitu menstabilkan identitas anak dulu. Nah, seperti
itu. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Untuk kalimat validasi tindakan yang salah yang bisa kita ucapkan di sini, contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena bisa melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian ada contoh satu lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini ketika kita mengucapkan salah satu kalimat dari sini berarti kita sudah menggunakan tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, penerapan institusi yang ketiga di sini yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas ini yang menurut kamu? Mengajukan soal seperti itu atau bahasa seperti itu kepada peserta didik kita saat dia melakukan permasalahan, ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu di tahap diskusi yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, itu yang ketiga, ya. Oh iya. Nah, demikian ya paparan yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Ada? Baik, silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu-ibu. Di sini ada penutup dari saya, ya. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Saya rasa itu semua sudah ada sama ibu semua, ya. Ini di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Tadi kita sudah melihat beberapa pemaparan yang bahwa posisi kontrol itu ada 5. Kemudian ada kebutuhan dasar kita sebagai manusia, ya. Di sini kita sebagai siapa? Sebagai manajer. Mantap. Iya. Nah, di sini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, perjalanan diri kita selama mengajar, ya. Sebagai among di sini maksudnya manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini maksudnya di sini adalah merupakan standar nasional dan standar nasional pendidikan. Nah, apa? Seandainya kita tahu bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang menurut kita sebagai guru itu sebagai menghamba pada diri. Kita guru ini harus menghamba pada diri. Ada yang tahu bagaimana maksudnya? Bagaimana maksud menghamba pada diri? Dulu saat saya awal pendidikan itu saya tanya, kenapa ya? Murid itu harus sebagai raja. Kita guru itu harus menghamba pada murid. Pernah kawan saya juga ini berbagi pengalaman sedikit, katanya kalau menghamba pada murid itu tidak bagus, mungkin terlalu pada sama agama, ya. Sehingga yang diterima beliau menghamba pada murid itu kurang bagus. Kenapa? Masa kita kok
itu sudah punya kodratnya yang sudah ditentukan oleh Allah. Di mana anak terlahir dari orang tua itu sama-sama. Makanya anak-anak sekarang disuruh ke sekolah. Ya, kenapa disuruh sekolah? Karena kita sebagai orang tua yang tahu di sekolah itu ada guru. Makanya kita guru harus menata murid. Artinya di sini kita harus bisa menerangkan dari samar-samar itu menjadi jelas. Kompetensi pada diri murid itu sudah banyak. Apapun yang mereka butuhkan, kita fasilitasi, kita beri mereka celah, kita beri mereka kesempatan supaya bisa mengeluarkan apapun yang ada kompetensi dari diri anak tersebut. Mungkin kita sebagai guru yang berperan perlu melakukan asesmen atau penilaian di awal, ya, sebagaimana yang sudah pernah kita lakukan. Kenapa? Itulah pentingnya sebuah penilaian. Supaya apa? Kita bisa tahu, oh ini kebutuhan murid saya seperti ini. Jadi ketika ada butuh, kita ada. Kita sebagai guru ada buat mereka. Terus bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi? Yang dimaksudkan dalam penggerak ini adalah kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya kan untuk penerapan pembelajaran ada macam jenis siswa dalam menanggapi pembelajaran. Ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual, ya kan? Nah, kita sebagai guru yang apa pada murid harus bisa memvariasikan metode pembelajaran kepada peserta didik kita, sehingga tujuan pembelajaran itu sudah kita sepakati, sudah kita rencanakan, dan sudah kita sampaikan kepada peserta didik kita tercapai sebagaimana harapan kita. Anak-anak pun waktu pulang kan hasilnya itu, ya, jangan sampai ke sekolah tidak dapat hasil. Kenapa? Pembelajarannya masih berfokus pada guru, teacher center. Guru memberikan materi yang banyak sampai pelajaran seperti itu. Namun untuk di sini dihadir Dewantara memberikan gagasan baru atau paradigma baru seperti di awal saya sampaikan tadi, yang bahwa kita sebagai guru itu harus menjadi manajer dalam menyelesaikan masalah peserta didik, memahami kebutuhan dasar peserta didik, ya, kemudian memberikan pembelajaran harus berpihak kepada murid. Setuju Bapak Ibu? Setuju tidak? Yang jujur, insya Allah ya, kita akan mencoba bersama-sama. Insya Allah saya juga akan mencoba lagi untuk lebih giat supaya apapun yang kita harapkan di sekolah kita ini sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin sebelum menutup kegiatan ada yang ingin disampaikan, saran buat beliau seperti apa bisa disampaikan. Ayo Bu, kasih sarannya buat Nina. Ada saran, ini Bu Yus maunya Yus harus seperti ini. Bu Yus siap, ini kan untuk apa? Kita bersama ya. Ada? Atau boleh nanti isikan aja tasnya sebagai pembalik hadiah. Ini nanti tolong dibagikan ya Bu Mai. Diadakan ke semua yang ada dalam hari ini. Oke baik, terima kasih untuk semuanya untuk mengikuti acara insiminasi kita pada hari ini. Mungkin kita untuk membaca
Aisyira ya? Iya. Aisyira tahu kenapa ibu panggil ke sini nak? Tahu bukannya marah-marah sama teman tadi di kelas. Oh begitu. Nah, iya marah-marah itu memang hal yang wajar untuk kita sebagai manusia. Tidak apa kita merasa marah. Mungkin tadi merasa kesal, kecewa sehingga marah-marah. Ya, Bapak Ibu juga pernah merasa marah, namanya juga manusia ya. Nah, namun marah-marah itu juga kurang baik untuk kesehatan kita. Nah, kemudian Ibu ingin tahu nih, apa alasan Aisyira marah-marah tadi sampai Aisyira lihat menangis ya? Nah, apa alasan Aisyira marah-marah tadi? Kesal Bu, karena tadi kawan kami minta waktu menyelesaikan tugas matematika tadi. Oh, menyontek kawannya. Siapa nama kawan yang menyontek tadi? Walika. Jadi, Aisyira nggak terima. Kenapa nggak terima? Karena soalnya kami dari tadi belajar matematika Oh, kayak gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, Ibu mau cari solusi nih karena Aisyira marah-marah. Kita cari solusi sama-sama ya. Apa kira-kira keyakinan kelas yang sudah Aisyira langgar hari ini? Nah, menghormati guru. Berarti tadi Aisyira marah-marah ada menghormati guru di kelas? Tidak. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, pasti Aisyira kan ingin ke depannya tidak lagi seperti itu. Betul? Betul. Nah, apa kira-kira tadi yang ingin Aisyira lakukan ke depannya supaya tidak lagi marah-marah? Oh, menyampaikan baik-baik ke temannya supaya tidak menyontek ya. Terus sekarang bagaimana perasaannya? Kita kan sudah diskusi nih sama ibu. Gimana perasaannya? Sudah senang? Masih marah nggak sama kawannya? Tidak. Nantinya kayak gimana? Bilang ke kawannya. Oh begitu. Masya Allah, luar biasa. Semangat ya? Ya, semangat ya. Oke, berarti hari ini sudah bisa belajar lagi di internet? Sudah. Nah, sebentar lagi dia masuk kelas lagi. Udah marah masuk ke kelas. Jangan lupa selalu bersikap baik. Jangan mudah terbawa emosi. Kalau kawan kita tidak terima, kita sampaikan dengan baik, atau memberitahukan kepada guru yang ada di kelas. Baik. Demikian diskusi kita untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kedepannya Aisyira jauh lebih sabar ya nak ya. Oke. Sudah. Oke. Ya. Iya. Ragil. Tahu nggak Ragil kenapa dipanggil Ragil kemari? Tahu. Kenapa? Kenapa nak? Oke. Semua orang itu melakukan kesalahan ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun kita harus belajar dari kesalahan yang kita lakukan itu. Tidak boleh kesalahan terus-menerus kita lakukan. Nah, Ragil datang hari ini pasti punya alasan. Iya. Nah, Ibu mau tahu apa alasan Ragil datang terlambat ke sekolah hari ini? Terlambat bangun tidur, sehingga datang telat ke sekolah.
Oh gitu. Nah, karena terlambat datang ke sekolah, kira-kira keyakinan kelas apa yang Ragil udah langgar hari ini? Tidak datang tepat waktu ke sekolah. Iya. Nah, tadi waktu Ona Ragil datang, kan terlambat. Nah, kira-kira mempengaruhi nggak situasi belajar teman-teman? Mempengaruhi, gitu ya. Ada nggak sih solusi dari Ragil supaya besok itu nggak lagi datang ke sekolah terlambat? Tidur cepat. Jam berapa cepat itu? Jam 9 ataupun jam 10 gitu. Ada nggak alternatif lain supaya nggak terlambat lagi ke sekolah? Mungkin ada gagasan yang ingin Ragil perbaiki dari kesalahan hari ini. Jangan tidur larut malam, bagus, masya Allah. Nah, bagus sekali kalau memang udah mau seperti itu. Cuman ibu mau tahu mulai kapan Ragil akan melakukan hal itu. Mulai besok ya. Nah, alhamdulillah semangat Ragil untuk melakukan perubahan mulai besok supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Baik, luar biasa Ragil ya. Nah, karena ada kesepakatan kelas yang kita lakukan hari ini, tidak semua orang pun tidak melakukan kesalahan ya. Namun kita berusaha untuk memperbaiki. Nah, kemudian baiklah, Ibu akan pantau terus nanti penerapan yang sudah direncanakan oleh Ragil. Ibu mau lihat apakah ada dilakukan besok, seperti itu. Nah, harapan Ibu, anak Ibu ini kalau misalnya udah ingin melakukan hal yang baik tersebut, lakukan dengan konsisten penuh tanggung jawab. Boleh? Boleh. Nah, demikian saja diskusi kita hari ini tentang permasalahan Ragil. Gimana perasaannya? Sudah senang? Sudah bersemangat? Sudah, alhamdulillah. Sekarang boleh kembali lagi